Warta Lisan Minggu 18 Juli 2021. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus. Berdasarkan surat himbauan Bamak Kabupaten Banyumas, surat PGI perihal seruan PGI untuk menyikapi perkembangan COVID-19 dan surat edaran Bupati Banyumas tentang pembatasan kegiatan masyarakat di bidang keagamaan, sosial budaya, dan fasilitas umum di Kabupaten Banyumas, maka Majelis Jemaat GKI Karanglewas memutuskan: 1. Meniadakan ibadah onset di gedung gereja hari Minggu 18 Juli 2021 sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian. Yang kedua, ibadah Minggu akan dilakukan secara online di kanal YouTube GKI Karanglewas hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk memperketat protokol kesehatan, tidak berkerumun, dan tetap mengenakan masker. Kiranya kita bersama dapat membantu program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus menjadi contoh kesaksian yang baik bagi masyarakat sekitar. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Lisan pada pagi hari ini. Marilah kita bersyukur dan bersukacita memasuki ibadah Minggu pada hari ini. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terlintas dalam pikiran saudara dan saudari ketika mendengar kata gembala? Tentu sebagian besar dari kita akan langsung teringat akan pribadi Allah sebagai gembala yang baik. Hal ini sulit dipungkiri karena sudah amat sering kita mendengar, bahkan mengalami sendiri beragam peristiwa dalam hidup yang begitu erat kaitannya dengan penyertaan Allah, Sang Gembala yang sungguh baik itu. Di tengah kesadaran akan semua wujud penyertaan Sang Gembala itu dalam kehidupan kita, mari kita berefleksi pagi hari ini. Apakah seluruh karya yang gembala kita alami telah menggugah hati nurani kita untuk juga terus menjadi seorang gembala yang baik bagi dunia ini? Bahkan di tengah situasi yang tidak menentu ini, di mana pandemi COVID-19 masih terus meningkat, di antara duka, keriuhan, dan rintihan yang terjadi di mana-mana, masih mampukah kita menjadi seorang gembala yang berbela rasa dan berbelas kasih terhadap sekeliling kita? Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.
Umat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita bersama mengoreksi diri, mengakui segala dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang baik, di tengah ibadah kami ini, kami mau merenung sejenak, memeriksa segala tutur kata dan tingkah laku yang telah kami lakukan selama ini. Mengingat akan apa yang sudah kami lakukan pada orang-orang di sekitar kami. Kami memang penuh dengan keterbatasan, namun ajarlah kami untuk tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk kami berkompromi terhadap dosa. Kami juga tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kami pulang, nanti, esok, atau kelak. Namun selama kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hidup, biarlah kami boleh makin memperbarui tutur kata dan tindakan kami menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu dari hari ke hari. Tolonglah kami Tuhan, untuk selalu mengisi hati dan pikiran kami dengan hal yang sedemikian positif. Tak berburuk sangka, tak bertindak jahat, tidak menyombongkan diri, tak hidup dalam ego dan ambisi diri. Tolonglah kami untuk hidup meneladani-Mu sebagai gembala yang baik, mendengarkan dan mengasihi, menjaga dan memelihara keutuhan relasi. Berbela rasa dan berbelas kasih di tengah riuhnya pandemi ini. Tuhan, kasihanilah dan tolonglah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita sekalian yang telah mengakui dosa kita dengan segala penyesalan dan rindu menerima anugerah pembaruan dari Tuhan. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat Tuhan kita memberikan salam damai Kristus, salam namaste bagi keluarga kita yang ada di rumah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon hikmat dan penyertaan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus membimbing hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah dan sertailah kami pagi hari ini. Sesaat lagi kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami dan juga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami menjalani roda kehidupan teristimewa di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya juga Engkau menyertai setiap kami di dalam kami menemukan mutiara kebaikan di balik setiap firman, dan kami juga boleh melakukan kehendak Bapa di dalam hidup keseharian kami. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan, segala kelemahan kami. Kami serahkan diri kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat 34, dilanjutkan ayat 53 hingga 56. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing untuk membaca bersama-sama dengan saya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus
dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan ayat yang ke-53, saudara-saudara. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga memelihara firman-Nya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika saudara-saudara ada seorang dokter yang mendapat panggilan telepon. Ternyata ia ditelepon dari rumah sakit, saudara-saudara. Ia terburu-buru saat itu mengiyakan panggilan itu untuk datang ke rumah sakit untuk menangani sebuah operasi darurat. Ia pun saat itu, saudaraku, menuju ke ruang unit bedah. Di sana ia bertemu dengan ayah pasien yang sedang mondar-mandir di lorong rumah sakit menunggu kedatangan dokter ini. Ayah pasien itu, saudara-saudara, langsung berteriak dengan keras, "Hei, mengapa kamu lama sekali baru tiba? Tahukah kamu nyawa putraku sedang dalam bahaya? Apakah kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang dokter?" Sang dokter saat itu membalasnya hanya dengan senyum, saudara-saudara, lalu berkata, "Maafkan saya, Bapak, saya sedang berada di tempat lain. Tapi saya datang sesegera mungkin begitu mendapatkan telepon dari rumah sakit. Dan saat ini saya harap Bapak bisa tenang dulu, tenang, agar saya bisa dapat bekerja." Saudara-saudara, ayah pasien marah saat itu dan lalu berkata, "Tenang? Bagaimana bisa kamu minta saya tenang? Jika saat ini putramu sedang sekarat, sedang kritis, apa yang akan kamu lakukan?" Sambil tersenyum, sang dokter menjawab demikian, saudara-saudara, "Saya akan berdoa, Bapak, dan memohon kepada Tuhan untuk melindungi putra saya." Dokter tidak dapat memperpanjang hidup seseorang, maka berdoalah untuk kesembuhan putra Bapak, dan kami akan melakukan segala upaya yang terbaik dengan rahmat Tuhan. Ayah pasien semakin marah, saudara-saudara, lalu berkata lagi, "Mudah bagimu untuk memberi nasihat jika itu tidak berkaitan dengan hidup keluarga Anda."
Setelah itu sang dokter pun pamit, lalu bergegas menuju ke ruang unit bedah dan meninggalkan ayah pasien yang masih marah tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, operasi itu berlangsung dan memakan waktu berjam-jam lamanya hingga sang ayah semakin cemas menunggu di ruang tunggu rumah sakit. Akhirnya operasi pun selesai, saudara-saudara, dan sang dokter langsung menemui ayah pasien ini. Ia berkata dengan gembira, "Bersyukur Pak, puji Tuhan, operasi anak Bapak berhasil, anak Bapak akan selamat. Jika Bapak ada pertanyaan, tolong tanyakan pada perawat ini," sembari menunjuk perawat yang mendampingi dokter itu. Saudara-saudara, sebelum sang ayah menanyakan apapun, dokter itu sudah terburu-buru pergi meninggalkannya. Ayah pasien saat itu masih emosi, berkata pada si perawat, "Mengapa ia begitu sombong? Dokter itu sombong. Tidak bisakah ia menunggu sebentar setelah aku menanyakan keadaan putraku?" Saudara-saudara, dengan suara lembut sang perawat berkata padanya, "Maafkan dokter Bapak, sebenarnya dia tidak berniat demikian. Putranya baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Saat kami memanggilnya datang untuk operasi putramu, sebenarnya ia sedang berada di pemakaman putranya. Dan sekarang ia harus bergegas pergi untuk menyelesaikannya." Saudaraku yang terkasih, ini adalah kisah ilustrasi. Tetapi kalau kita lihat dari kisah ini, bukankah ada dua tokoh yang saling berlawanan dalam kisah tadi? Ada sang dokter, ia rela melepas waktu berharganya, harusnya ia menemani jenazah anak terkasihnya sampai ke peristirahatan terakhir. Tapi ia meninggalkan itu semua, saudara-saudara, dan memilih datang ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa pasiennya yang sedang dalam keadaan kritis dan lemah. Di sisi lain, ada seorang ayah pasien yang sama sekali tidak mau tahu. Ia marah, ia emosional begitu rupa, saudara-saudara. Hatinya dikuasai kemarahan dan ketidakpuasan. Mengapa penanganan dokter ini tidak baik? Ia sombong sedemikian rupa. Saudara, saat itu memang ia ingin penanganan yang terbaik untuk putra terkasihnya. Tapi saat itu keakuan dari dirinya justru membuatnya menjadi manusia yang gaduh. Bahkan menjadi manusia yang melupakan hal terpenting yang harus dilakukan dalam situasi yang kritis, yaitu doa pada Tuhan. Kuasa doa. Ia melupakan. Justru ia lebih percaya pada keakuan dan ketidakpuasannya. Saudara, berkaca dari apa yang sudah dilakukan ayah pasien, bukankah terkadang hati kita di dalam kehidupan kita ini juga dikuasai ketidakpuasan, juga dikuasai oleh kemarahan saat Tuhan terkesan terlambat menolong kita ketika kita mohon sesuatu. Dalam kesesakan, saudara-saudara, kita menjadi manusia yang gampang protes. "Mengapa engkau rasa-rasanya terlambat menolong aku, Tuhan? Mengapa rasa-rasanya engkau tidak adil terhadap aku? Mengapa rasa-rasanya engkau tidak ada menolong aku?" Dalam kesesakan, kita menjadi manusia yang mudah sekali kecewa karena merasa tidak cepat ditolong oleh Tuhan. Namun ketika kita mendapatkan dan menikmati sesuatu yang kita butuhkan selama ini, apa yang kita lakukan? Kita jadi manusia yang gampang lupa, saudara-saudara, untuk memandang Tuhan. "Oh, terima kasih Tuhan." Tidak ada kata terima kasih kadang-kadang. Kita lupa diri akan pemberian berkat yang indah dari Tuhan. Kalau saudara dan saya menyadari selama ini, saudara dan saya sudah menjadi manusia yang gampang protes dan gampang lupa pada Tuhan. Mari pertama-tama yuk kita lihat dari gambaran mulia seorang dokter tadi.
Bukankah apa yang dokter itu lakukan sungguh meneladani tindakan yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya? Tuhan yang datang menjumpai kita dengan sabar melayani dan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan waktu Tuhan. Bahkan memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Apa alasan saya berkata demikian? Saudara-saudara, Markus 6 ayat 34 mengatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Saudara, kalau membaca ayat ini, saudara akan berhadapan dengan situasi yang menarik. Artinya saat itu ada banyak orang yang membutuhkan perhatian, pertolongan sedemikian rupa. Dan saat itu Yesus segera bertindak dan melakukan sesuatu untuk mereka. Padahal saat itu Yesus lagi apa, saudara-saudara? Kalau saudara membaca perikop ini dengan cermat, saudara-saudara, Yesus itu saat itu dalam kondisi yang lelah dan ingin istirahat karena seharian bekerja dan melayani orang banyak. Bayangkan saudara-saudara, Markus 6 ayat 31 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan apa saudara dikatakan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka, Yesus dan murid-muridnya, tidak sempat. Apa yang dilakukan Yesus ini sangat-sangat berbeda dari kita, bukan saudara-saudara? Oh, kita lelah, kita ingin istirahat, maka kita berharap tidak ada yang mengganggu kita di dalam istirahat kita. Benarkah? Benar, saudara-saudara. Apakah itu orang di sekitar kita ataukah tugas yang sedang kita kerjakan? Nanti dulu deh, aku mau istirahat, aku mau tidur, aku mau makan dulu, aku mau rehat dulu. Ini kan waktu me time saya, jangan coba-coba ganggu deh. Saudara, kalau begitu berarti waktu menyendiri itu nggak boleh ya? Waktu istirahat itu nggak boleh ya? Saudara, Yesus nggak pernah melarang Anda dan saya menyendiri, hening, menyendiri, melepas diri dari keramaian, melepas diri dari keriuhan sementara. Yesus nggak pernah melarang Anda dan saya menikmati waktu untuk memanjakan dirimu sendiri. Manusia juga butuh menyendiri, saudara-saudara, berefleksi, hening. Manusia juga butuh itu semua dalam hidupnya. Nyatanya Yesus juga saat itu mau ke tempat yang sunyi dan beristirahat kok, saudara. Namun yang Yesus inginkan, jangan sampai Anda dan saya habiskan waktumu hanya untuk memperhatikan dan memuaskan dirimu sendiri. Hanya untuk mengurusi urusanmu sendiri. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dunia yang kita diami ini akan menjadi kering. Dunia yang kita diami ini akan menjadi dunia yang tidak lagi menarik dihidupi. Bila setiap orang hanya sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Semua orang sibuk terhadap egonya sendiri. Semua orang sibuk memuaskan dirinya sendiri. Dan tidak pernah berbelas kasih dengan orang lain. Apalagi di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Jika tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berbelas kasih. Semua hidup dalam kepentingannya masing-masing. Cukup banyak saudara-saudara contoh yang terjadi di sekitar kita. Ada yang kekeh, tidak percaya COVID itu ada. Beradu argumen dengan orang yang percaya COVID. Wah, menghasilkan perdebatan sedemikian rupa yang tidak berujung. Akhirnya rame di media sosial, di mana-mana media ada, saudara-saudara semua sibuk memenangkan urusannya sendiri. Percaya atau tidak percaya, itu urusan masing-masing, saudara-saudara. Tapi bukankah waktu berkonflik itu sebenarnya dapat diubah menjadi waktu berbelas kasih pada sesama kita yang sedang berjuang untuk tetap hidup di dunia ini.
para pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri di rumah, ataupun di rumah sakit yang sedang berjuang untuk pulih, yang tidak bisa kemana-mana, yang tidak bisa mungkin terkendala untuk mendapatkan makanan dan minuman, bahan pokok, segala macam. Para tenaga kesehatan yang sampai saat ini terus berjuang, bahkan orang-orang yang sampai hari ini sedang pasrah, sedang nangis saudara-saudara, karena jualannya sepi, bahkan kehilangan pekerjaan imbas PPKM darurat. Adakah belas kasih kita untuk mereka? Adakah belas kasih Yesus mengalir dalam tangan kita ini untuk mereka? Bukankah ini yang selalu kita lihat dengan mata kita setiap hari, tidak hanya di media, tapi juga di sekitar kita, saudara-saudara? Saya mau ajak saudara di rumah masing-masing untuk membaca ayat yang tidak kalah menarik. Markus 6 ayat 56 berkata demikian. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, membaca ayat ini rasa-rasanya kita diingatkan dengan jelas bahwa Yesus selalu menyapa dengan semangat belas kasih. Yesus sudah terkenal saat itu, tapi kepopulerannya tidak mengubah Yesus sama sekali. Yesus tetap menjadi seorang gembala yang selalu dekat dengan domba-dombanya. Di desa, di kota, di kampung, di pasar, dimanapun, latar belakang apapun. Yesus menjamah banyak orang, bahkan orang-orang yang saat itu dikucilkan dan dinajiskan oleh orang Yahudi, saudara-saudara. Bayangkan, dia benar-benar memperhatikan keberadaan domba-dombanya tanpa terkecuali. Terutama soal kesehatan domba-dombanya saat itu. Ia tergerak untuk menyembuhkan mereka. Saudaraku, jika di awal tadi kita mengevaluasi diri, oh iya ya, selama ini saya jadi dombanya yang gampang protes sama Tuhan. Saya jadi dombanya yang gampang marah sama Tuhan, gampang lupa sama Tuhan. Maka di saat ini, mari kita membarui diri dengan menjadi dombanya yang gampang mendengarkan dan gampang membuka hati untuk meneladani apa yang dilakukan Yesus Sang Gembala kita. Kuncinya apa, saudara-saudara? Kuncinya milikilah inisiatif selalu untuk bercermin diri setiap hari dan ubahlah apa yang selama ini terkesan jauh dari ajaran Sang Gembala Agung kita. Jika saudara dan saya tetap tidak mau berubah, tetap mengabdi dengan rasa keangkuhan dan keakuan kita, maka kita selamanya akan jadi domba yang berjalan sesat tak tentu arah. Mari kita ingat juga saudara-saudara bahwa pandemi COVID-19 ini yang mengganas di sekitar kita bukanlah alasan untuk kita berhenti menjadi seorang gembala yang baik. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadi gembala yang baik untuk keluarga kita yang saat ini rutin bertemu karena PPKM darurat? Kita berkumpul terus 24 jam kita ketemu keluarga. Sudahkah saudara menjadi gembala yang baik untuk mereka? Sudahkah juga kita menjadi gembala yang baik untuk mereka yang terhimpit kesukaran? Sudahkah juga kita menjadi gembala yang baik untuk mereka yang saat ini sedang berjuang untuk pulih? Sudahkah kita juga menjadi gembala yang baik untuk mereka yang tengah berduka cita karena kehilangan? Saudara-saudara, gembalakanlah dengan kasih-Nya. Usahakanlah tanpa henti sampai hembusan terakhir nafas hidup saudara dan saya kelak. Berbuat baiklah senantiasa. Tuhan mengasihi saudara. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengarahkan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, pemilik kehidupan kami, di dalam syafaat ini kami mau berdoa untuk saudara dan saudari kami yang saat ini terus berjuang untuk pulih dari COVID-19. Baik yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing, ataupun yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tuhan berkatilah dan sertailah mereka. Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Biarlah juga mereka beroleh kekuatan untuk semakin pulih. Mereka boleh semangat terus. Mereka boleh punya pengharapan. Mereka juga boleh Tuhan terus sertai melalui penanganan medis yang ada, melalui obat-obatan yang ada. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang ada di mana-mana tempat. Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka satu persatu. Berkatilah karya pelayanan mereka di tengah situasi yang krisis di masa pandemi ini. Biarlah juga mereka boleh Engkau sertai di dalam karya pelayanannya, memberikan kesehatan, memberikan penjagaan dan perlindungan. Kami juga berdoa untuk setiap kami maupun saudara-saudara kami yang terkena dampak PPKM darurat. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Ketika mereka tidak bisa berkarya, bekerja dengan maksimal, Tuhan kiranya menjaga dan meneguhkan hati mereka. Biarlah juga mereka boleh Engkau berkati di dalam setiap kehidupannya bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Karanglewas. Tuhan memberkati, biarlah gereja ini juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah kami dan tolonglah kami sebagai warga gerejanya untuk tetap punya hati yang saling meneguhkan, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekan yang baru yang kami sambut saat ini. Biarlah kami boleh senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk studi dari anak-anak kami, Tuhan juga memberkati. Biarlah anak-anak kami juga terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap pergumulan kami saat ini, yang kami miliki satu persatu masing-masing. Kami menggumuli pergumulan kami, masalah kami, apapun yang kami gumulkan saat ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Biarlah kami semakin melekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kerapuhan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan saat kami melalui masa-masa pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah bersama-sama saudara-saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita sekalian dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada setiap kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku.